Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafli Gusmansyah, mahasiswa USTI, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tugas, lebih tepatnya 2 tugas, dari mata kuliah Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi. Nah, jadi yang saya ingin review dari tugas saya itu adalah tugas 4 dan tugas kelima. Yang dimana kita mulai dulu di tugas yang keempat. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dwi Haryono, MKom. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata, kita langsung saja mulai ke tugasnya. Tugas pertemuan keempat. Etika Profesi dan Pendidikan Anti Korupsi. Nah, ini soalnya. Pilihlah salah satu dari tema di bawah ini, di antaranya pemberitaan hoaks, penipuan melalui pesan di HP, iklan pinjaman online atau pinjol, komunikasi netizen yang tidak menyenangkan, komunikasi pada WhatsApp. 2. Jawab sebagaimana materi atas dan dalam bentuk pilih salah satu di bawah ini. Nah, saya akan jawab dalam bentuk PPT yang artikel. Langsung saja jawabannya. Tema yang saya pilih adalah penipuan melalui pesan di HP. Yang pertama adalah analisis isu etikanya. Identifikasi isu etika. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi etika yang muncul. Isu utamanya yaitu penggunaan teknologi HP dan internet untuk menyebarkan informasi palsu atau penipuan demi keuntungan pribadi. Pelaku mengirim pesan bohong seperti menang undian, mengasih penagihan palsu, atau permintaan transfer dana darurat yang sebenarnya itu tipu-tipu. Pelanggaran yang terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, kebohongan dan manipulasi informasi. Dan yang terakhir adalah mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna handphone atau Android. Analisis dampak etis. Dampak negatif pada berbagai pihak adalah 1. Sebagai korban penerima pesan, kehilangan uang atau data pribadi. 2. Trauma psikologis karena merasa tertipu, yang ibaratnya dia jadi akan trauma gitu dengan iklan-iklan yang lain yang walaupun setidaknya iklan itu tidak berbahaya tapi dia trauma. Yang ketiga itu rasa tidak aman menggunakan teknologi. Nah, yang kedua ada pelaku. Pelaku itu sudah melanggar hukum undang-undang IT tentang IT. Dan yang kedua merusak reputasi dan moral pribadi dia, dimana dia tidak aman lagi setelah apabila datanya sudah berhasil ditemukan oleh pihak berwajib. Nah, yang ketiga penyedia layanan atau provider atau developer aplikasinya, turunnya kepercayaan publik pada keamanan layanan, tuntutan untuk meningkatkan pengamanan sistem. Nah, di sini aplikasi ataupun provider dituntut untuk meningkatkan keamanan mereka. Jadi mereka harus bekerja lebih ekstra gara-gara penipuan ini. Ada baiknya, ada buruk. Yang keempat adalah masyarakat umum, meningkatnya rasa waspada berlebihan dan ketidakpercayaan terhadap informasi digital. Evaluasi alternatif solusi. Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi penipuan lewat pesan. Itu pertama, edukasi masyarakat, kampanye literasi digital untuk mengenali modus penipuan. Yang kedua itu teknologi pemblokiran, provider menyediakan fitur untuk memblokir nomor dan pesan mencurigakan. Yang ketiga, peningkatan keamanan aplikasi, developer aplikasi pesan menambahkan verifikasi akun dan sistem pelaporan otomatis. Yang keempat, penegakan hukum, aparat hukum menangani kasus penipuan digital lebih serius dengan pelacakan pelaku. Yang kelima itu kolaborasi lintas sektor, pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat bekerjasama memberantas penipuan. Nah, langkah keempat itu pemilihan solusi. Solusi terbaik adalah gabungan antara edukasi masyarakat agar tidak mudah percaya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk deteksi otomatis dan pelaporan penipuan. Dan yang ketiga itu penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Alasan pemilihan solusi ini mencakup pencegahan, perlindungan, dan penindakan yang sangat relevan. Nah, implementasi dan evaluasinya adalah langkah implementasinya. Pemerintah dan penyedia layanan bekerja sama menyebarkan edukasi melalui media sosial dan sekolah.
Developer aplikasi menambahkan fitur laporan penipuan. Dan yang ketiga, kepolisian membuka kanal pelaporan penipuan online. Evaluasinya dilakukan dengan cara menilai jumlah kasus penipuan sebelum dan sudah kampanye edukasi, survei kepuasan pengguna terhadap fitur keamanan baru, dan laporan mingguan dari penyedia layanan soal nomor yang diblokir karena penipuan. Nah, yang kedua adalah contoh isu etika dalam teknologi informasi. Nah, yang pertama itu adalah phishing melalui pesan singkat. Seperti namanya phishing. Phishing itu dia memancing korbannya agar terkena jerat atau terkena umpan yang dia berikan. Itu biasanya berupa penipuan online seperti kayak diskon ataupun bantuan dana bos atau bantuan BST dan yang lain-lain. Yang kedua itu penyebaran hoax lewat WhatsApp. Apa contohnya? Penyebaran hoax itu seperti dia menyebarkan tentang isu pemerintah yang belum pasti adanya. Contohnya ada pernah hoax yang berlaku itu mereka bilang air tebu tidak bagus dikonsumsi setelah 15 menit. Itu hoaxnya. Dalam kenyataannya itu hoax. Karena air tebu itu gula. Jadi mau beberapa hari pun jika di dalam kulkas itu fine-fine saja, tidak apa-apa diminum. Karena gula itu termasuk salah satu pengawet. Yang ketiga itu pemalsuan identitas digital, yang dimana biasanya dilakukan untuk pinjaman online ataupun sang penipu itu mengechat atau menghubungi keluarga, kerabat atau teman kita sebagai kita, mengatasnamakan kita untuk meminjam uang ataupun meminjam hal-hal yang lain. Yang keempat adalah pencurian data. Hampir sama dengan pemalsuan identitas digital, tapi pencurian data ini lebih ke data kita yang dicuri. Maksudnya data kita ini digunakan untuk hal-hal yang tidak logis ya, seperti kampanye ataupun dalam pemilu. Itu lagi viral kemarin soal yang hacker itu, saya lupa namanya. Ya, dia mencuri data dari sistem pemerintahan. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi. Yang pertama itulah prinsip kejujuran atau honesty, tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab, responsibility, setiap pengguna bertanggung jawab atas informasi yang dikirim. Prinsip keadilan atau fairness, tidak mengeksploitasi ketidaktahuan atau kelalaian orang lain. Yang keempat adalah prinsip privacy atau privasi, menghormati data pribadi pengguna lain, tidak membocorkan atau menggunakannya untuk penipuan. Yang kelima itu prinsip perlindungan terhadap penyalahgunaan, protection against misuse, membangun sistem yang dapat melindungi pengguna dari penyalahgunaan informasi digital. Apa kesimpulannya dalam materi yang saya buat ini? Kesimpulannya adalah penipuan melalui pesan di HP merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Analisis isu etika dalam kasus ini melibatkan identifikasi masalah, dampak etis, evaluasi, alternatif solusi, pemilihan solusi terbaik, serta implementasi dan evaluasi langkah-langkah pencegahan. Solusi yang paling efektif adalah kombinasi antara edukasi masyarakat, penerapan teknologi pemblokiran dan deteksi otomatis, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, privasi, dan pelindungan dari penyalahgunaan sangat penting dalam pencegahan penipuan digital. Dengan kerjasama antara masyarakat, penyedia layanan, dan pemerintah, saya berharap kasus penipuan melalui pesan di HP ini dapat diminimalisasi atau diminimalkan kejadiannya sehingga ekosistem digital menjadi lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna masyarakat. Baik, sekian untuk tugas keempat dari saya. Saya akan lanjutkan ke tugas pertemuan kelima. Sebentar.
Oke, kembali lagi. Kita akan langsung ke tugas kelima, etika profesi dan pendidikan anti korupsi. Tugas 5, soalnya adalah berikan contoh kasus dari materi 5 dan dijelaskan. Materi 5 itu ada di classroom. Alasan bisa terkena serangan cyber, buat langkah-langkah proses serangan, dan juga bagaimana cara antisipasi. Baik, kita mulai ke nomor 1. Serangan phishing. Serangan phishing. Sejujurnya serangan phishing ini adalah korbannya itu keluarga saya sendiri, lebih tepatnya istri saya. Kejadiannya pada bulan Februari tahun 2025 ini. Phishing berupa dengan embel-embel token listrik gratis dari PLN. Sehubungan pada saat itu, pihak PLN sedang memberikan diskon pembelian token sebesar 50%. Si pelaku phishing memanfaatkan hal itu. Usut punya usut, ternyata banyak ibu rumah tangga yang juga terkena serangan ini. Berikut adalah alasan mengapa para ibu rumah tangga ini bisa terkena serangan phishing ini. Nah, yang pertama adalah kurangnya waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus. Serangan phishing sering memanfaatkan iming-iming seperti gratis atau hadiah untuk menarik perhatian. Kalau iklan itu bilang kita bisa dapat token listrik gratis tanpa syarat jelas, itu sebaiknya patut dicurigai ya. Atau kalau bisa ya dicek dulu lah di memang kebenarannya di sosial media. Yang kedua itu kurangnya verifikasi sumber informasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak mengecek apakah situs atau link yang mereka klik itu resmi dari PLN atau tidak. Biasanya domainnya itu pln.co.id. Phishing sering menggunakan situs tiruan yang mirip dengan situs asli. Kurangnya pengetahuan tentang ciri-ciri phishing. Nah, ini yang saya bilang tadi di tugas sebelumnya, itu adalah kita melakukan penyuluhan ya, atau sosialisasi kepada masyarakat. Karena banyak orang belum tahu ciri khas phishing seperti URL aneh atau mirip asli tapi beda sedikit, ada tekanan waktu. Contoh, token hanya berlaku hari ini. Nah, itu kan membuat ibu-ibu, apalagi ibu rumah tangga itu ya, pengen hemat-hemat ya, terpacu gitu gairahnya ingin mengklik iklan ini. Meminta data pribadi seperti nomor KTP, nomor meteran, dan juga bahkan OTP. Yang keempat itu klik link tanpa mengecek keamanannya. Nah, di sini kesalahannya itu di sini. Karena iklannya terlalu menggiurkan, jadi ya itu ibu-ibu itu langsung klik aja tanpa cek keamanannya langsung terlebih dahulu, ataupun bertanya-tanya dulu, ataupun ngecek informasinya benar atau tidak. Itulah alasannya kenapa mereka bisa terkena serangan phishing ini. Nah, gimana sih langkah-langkah proses yang dilakukan oleh si penipu? Inilah, saya jelaskan sedikit. Nah, ini gambaran, bukan gambaran, memang ini seperti inilah iklan yang disebar di Instagram dan di TikTok. Si pelaku phishing menaruh iklan pada aplikasi Instagram dan TikTok dengan tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat, PLN bagi-bagi token listrik gratis 250.000. Nah, siapa juga yang nggak mau kan? Segera daftar. Nah, di situ ada menekankan segera. Jadi dia harus menyuruh kita agar cepat gitu, dan dia juga menaruh logo PLN di sana untuk memperkuat iklannya. Nah, setelah itu apa? Pada iklan tersebut sudah tersedia secara langsung linknya. Nah, di iklan Instagram itu biasanya di bawahnya itu ada link, bisa dipencet, dan itu langsung ke web nantinya, untuk ke website pendaftaran klaim token listrik tersebut. Singkatnya, web tersebut berisi kolom nomor HP yang harus diisi korban dan nomor ID meteran listrik. Nah, pada saat korban memasukkan nomor HP, website akan meminta kode OTP untuk dimasukkan. Nah, di sanalah si pelaku beraksi. Pada saat korban memasukkan kode OTP tersebut, maka korban sudah terkena phishing, di mana data korban atau hal lainnya sudah dapat dilihat dan dikontrol oleh si pelaku phishing tersebut. WhatsApp, Telegram, ataupun mobile banking serta SMS yang masuk ke nomor HP milik korban sudah dapat diakses oleh pelaku tanpa perizinan apapun. Lalu bagaimana sih cara antisipasi sebelum terkena dan sesudah terkena? Nah, ini adalah antisipasi sebelum terkena phishing. Yang pertama itu selalu verifikasi sumber informasi
cek apakah situs atau itu akun resmi atau tidak, misalnya PLN. Nah, dicek dulu Instagramnya itu akun resmi atau tidak. Nah, yang kedua itu waspadai tawaran yang terlalu bagus. Kalau ada iming-iming gratis atau subsidi atau hadiah atau apa segala macam, nah itu harus dicurigai, harus kita cek dulu kebenarannya di Google ataupun di sosial media penyedia layanan tersebut. Perhatikan link dan alamat situs, jangan asal klik link, terutama yang panjang dan aneh. Biasanya contoh phishing itu ya nih, seperti PLN gratis token.com itu tidak ada itu link seperti itu link buatan. Lalu gunakan plugin browser seperti Netcraft atau WOT, Web of Trust, untuk mengecek reputasi situs. Nah, ini kan nggak banyak lah orang yang tahu soal ini, jadi mungkin perlunya disosialisasikan kepada masyarakat. Yang keempat itu aktifkan keamanan ganda atau two-factor authentication di akun penting seperti email dan e-wallet. Gunakan password yang kuat dan berbeda-beda di setiap akun. Dan ini biasanya ada disediakan oleh provider, oleh penyedia layanan. Itu autentiknya 2 faktor seperti ya pertanyaan-pertanyaan yang hanya kita yang tahu jawabannya. Yang kelima itu pahami ciri-ciri email atau situs phishing, penulisan berantakan, banyak tipe, minta informasi pribadi seperti OTP, PLN, nomor KTP. Nah, itu harus dicurigai. Nah, gimana sih kalau seandainya nih kita sudah terkena phishing tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, antisipasinya yaitu kita cepat ganti password segera semua, WhatsApp, M-Banking, Telegram, Instagram, dan yang lain-lain. Cepat ganti passwordnya, langsung ganti saat itu juga. Aktifkan 2FA apa? 2FA itu two-factor authentication yang tadi saya sebutkan. Tambahkan lapisan keamanan agar akun tidak mudah diambil alih. Nah, yang ketiga itu laporkan ke pihak terkait, laporkan ke PLN via call center 123 atau email resmi mereka. Kominfo di aduankonten.id, BSSN di https://www.bssn.go.id. Tapi ya memang kadang jawabannya terlalu slow respon, tapi ya untuk mengantisipasi bisa dihubungi saja mereka. Yang keempat itu cek jejak digital dan transaksi, cek apakah ada transaksi mencurigakan di akun e-wallet atau bank kita. Jika iya, hubungi CS segera untuk pemblokiran. Nah, itu penting. Tapi gimana nih kalau misalnya kejadian itu di malam hari? Nah, itu jadi masalah. Kalau kejadian di malam hari, mau tak mau kita harus menunggu besok pagi. Masalahnya di besok pagi, di malam hari itu, si penipu sudah mulai menguras rekening kita. Nah, itu biasanya akan dilakukan pelacakan, di mana dia mengambil uang dan juga di mana uang itu ditransfer, dan itu biasanya harus menyangkut ke pihak kepolisian. Yang kelima itu informasikan ke orang sekitar kita aja. Jadi bagi-bagilah info ke teman, keluarga, agar mereka juga tidak terkena. Edukasi mereka tentang jenis phishing yang lagi marak, misalnya seperti ya iklan-iklan yang tidak pantas atau tidak pasti keabsahannya, itu harus dipertanyakan dan juga di-share ke keluarga dan teman. Kalau ya jangan asal klik iklan-iklan yang tidak seharusnya atau tidak pada sumber yang tepat. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah serangan phishing terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan pengetahuan tentang keamanan digital. Untuk mencegahnya, penting untuk selalu memverifikasi sumber informasi, waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus, serta menggunakan keamanan ganda seperti 2FA, two-factor authentication. Jika sudah terlanjur terkena, segera ganti password, aktifkan 2FA, laporkan ke pihak berwenang, dan pantau aktivitas akun Anda. Edukasi diri dan orang sekitar adalah kunci utama untuk menghindari serangan cyber di masa depan kembali. Nah, ini referensi yang saya dapatkan, itu dari sumber dari Google. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kebisingan yang terjadi, ya harap dimaklumi karena di rumah saya lagi banyak anak-anak. Saya juga berterima kasih kepada Pak Dwi untuk memberikan materi, menambah ilmu, dan
Ya, cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan terkait tentang dua materi ini, boleh kawan-kawan sekalian japri saya ataupun di chat di kolom komentar YouTube, karena ya video ini nantinya akan saya upload ke YouTube. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang Eskom.